Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Namo Buddhaya, salam bahagia. Kami dari kelompok Tani Lebah Madu Buana Sari yang berkedudukan di Banjar Samlong, Desa Yesumbul. Pada kesempatan ini kami ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana sejarah kelompok kami berdiri sampai dengan detik ini. Terkait dengan kelompok kami di sini adalah sebuah kelompok yang spesifikasi mengembangkan budidaya lebah madu yang berjenis Apis mellifera, di mana kelompok Tani Lebah Buana Sari ini diawali dari sebuah perkumpulan beberapa orang yang intens berburu lebah-lebah liar, di mana orang-orang tersebut kami ajak berkoordinasi untuk bagaimana mengintensifkan profesi ini sehingga terbentuk dalam satu wadah kelompok Tani Lebah Buana Sari. Dan ini juga merupakan hasil dari sebuah challenge di masa pandemi, bagaimana kami berkoordinasi dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan di sini juga di samping kita memberdayakan bapak-bapak, juga kita membentuk kelompok wanita tani. Jadi ibu-ibunya juga kita berdayakan untuk kesetaraan gender. Khusus untuk di daerah kami memiliki keunggulan di daerah sebagai sumber pakan dari lebah-lebah yang kami budidaya itu adalah yang pertama ada jagung. Jagung itu sangat bagus sekali dia untuk lebah-lebah kami karena menghasilkan tepung sari yang sangat tinggi, dan sebagai sumber nektar untuk madu di daerah kami termasuk kami kategorikan itu nektar yang berkategori multiflora, sehingga dengan nektar multiflora, kandungan madu yang ada di dalam madu yang kami pasarkan itu sangat kompleks sekali, dan itu sangat-sangat baik sekali untuk kesehatan. Dan terkait dengan rekayasa perbanyakan ratu lebah yang berhasil kami ciptakan di sini, itu diawali dengan satu permasalahan, di mana awal kami membudidaya lebah itu, lebah-lebah yang kami budidaya itu terjadi satu kemerosotan, di mana lebah yang semestinya dia beregenerasi secara normal, lebah yang berumur di kisaran 40 sampai 60 hari itu mereka terus beregenerasi, tetapi saat itu sama sekali tidak berjalan secara optimal, sehingga lebah-lebah kami merosot. Nah, sehingga kami di internal kepengurusan dan saling berkoordinasi juga dengan pengurus-pengurus di kelompok Tani Lebah Madu ini untuk bagaimana mengatasi atau menanggulangi permasalahan ini, sehingga lebah-lebah yang kami budidaya itu bisa terus mapan seperti apa yang kami mulai sebelumnya. Dan terciptalah rekayasa perbanyakan ratu lebah ini yang diawali dari sebuah pengkajian, di mana alat yang kami pergunakan itu adalah alat pengambilan satu produk lebah yang namanya Royal Jelly. Namun tidak serta-merta kami bereksperimen langsung berhasil, itu tidak. Kami ibarat kata ini jatuh bangun, kita coba lagi sehingga berhasil sampai kami mengembangkan budidaya tidak hanya di Desa Yesumbul, bahkan kami sudah berhasil mengembangkan di beberapa wilayah termasuk di Tabanan dan di kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Jemberana ini. Nah, terkait dengan rekayasa perbanyakan ratu lebah ini, itu di awal kami bereksperimen itu menemukan trial error, di mana mangkok ratu lebah itu
kita hanya taruh di frame saja. Nah, sehingga tingkat kegagalannya itu mencapai 100%, nyaris tidak berhasil. Nah, hal itu kami tidak patah arang, kita terus coba, dan di titik akhir kami mencoba menerapkan mangkok pengambilan royal jelly itu kita satukan dia dalam bentuk frame, dan lebah yang kita ambil selnya itu kita taruh di bawah, kita sekat dia, dan frame yang kita modif terakhir itu kita taruh dia di atas. Itu ada, kita tambahkan dia namanya kotak super. Dan secara jujur kami katakan dari percobaan kami yang terakhir ini dan sampai sekarang ini juga, itu kami mendapatkan keberhasilan kurang lebih 50%. Nah, yang 50%-nya lagi, jadi trial errornya itu ada di pemilihan sel, di mana dari beberapa kali eksperimen yang kami perbuat itu, sel-sel yang kami ambil kita masukkan di dalam mangkok pengambilan royal jelly itu tidak bisa kami seleksi secara maksimal. Namun kami melakukan pengambilan itu secara acak, dan oleh lebah itu sendiri dia akan seleksi, sehingga hasilnya itu, hasil keberhasilannya itu mencapai 50%. Nah, jadi itu yang bisa kami jelaskan, dan untuk lebih jauhnya mungkin kami bisa langsung praktekkan sehingga bisa langsung dilihat sendiri. Belum kami memproses pembuatan ratu, ada beberapa alat yang mesti harus kita siapkan. Di antaranya ini adalah mangkok di mana sel-sel yang calon ratu nanti dimasukkan di dalam mangkok-mangkok ini. Nah, untuk pengambilan sel kita ada stick, terus yang kedua kita ada sekat ratu, di mana sekat ratu ini akan memisah antara kotak yang utama dengan kotak super ini. Oke, kita mulai aja langsung. Nah, silakan. Jadi ini lebah berjenis Apis mellifera. Nah, dapat kami jelaskan komposisi di dalam satu frame ini. Di samping memang madu, di sini ada brood. Sebelum terjadinya brood, lebah beregenerasi, sang ratu meneluri di setiap lubang-lubang ini, sehingga dari proses sel dia langsung berkembang menjadi anak kecil, terus langsung menjadi anak besar, dan pada akhirnya dia akan menutup. Ini namanya, yang sudah tertutup ini namanya brood. Ini dalam proses kalau sudah terjadi brood seperti ini, dalam kurun waktu 2-3 hari dia sudah lahir. Oke, sekarang kita mulai dengan pengambilan sel. Ini sel. Ini saya perkirakan ratu baru bertelur 1-2 hari. Silakan dimasukkan. Ya.
Udah terus, jadi kita memproses calon ratu ini beberapa mangkok, tidak hanya 1-2. Langsung. Ya, sudah. Jadi sel-sel ini setelah semua terisi, jadi ini kita siapkan dulu sekat ratu. Tujuan kita menyekat ratu yang ada di kotak induk ini supaya tidak bisa naik. Nanti takutnya kalau tidak kita kasih sekat, ratu yang ada di bawah ini akan merusak sel-sel yang menjadi calon ratu. Nah, setelah kita sekat, ini yang hanya sekat ini sudah kita atur sedemikian rupa, jadi yang bisa naik ini hanya lebah pekerja yang akan menyusui calon ratu. Jadi untuk ratu yang ada di sini tidak akan bisa naik. Nah, ini kita tumpuk dia dengan kotak super. Nah, jadi sel-sel ini yang menjadi akan calon-calon ratu kita taruh di sini. Nah, untuk lebih banyak menyusui calon-calon ratu ini, kita tambahkan dia dengan lebah-lebah pekerja. Nah, kita ambilkan dari di kotak sebelah. Kita tambahkan dia lebah pekerjanya, kita tambahkan di sini, di mana bertujuan untuk menambah daya royal jelly. Karena sumber dari pakan calon ratu ini adalah royal jelly. Nah, kita tambahkan dia. Terus untuk menambah suplemen dari lebah-lebah pekerja untuk bisa memproduksi royal jelly, di mana royal jelly itu sebagai bahan untuk menyusui calon-calon ratu, kita kasih dia asupan, di mana salah satu prim ini berisi penuh dengan tepung sari atau istilah di dunia perlebahan kita namanya bipolen. Ini ada bipolen. Kita tambahkan lagi satu. Kita tambahkan lagi. Nah, ini cukup kita 3 frame aja kita tambahkan, karena lebah-lebah pekerja yang ada di bawah dalam waktu beberapa menit lagi dia akan naik, turut serta menyusui mangkok-mangkok tadi yang sudah ada. Kita tutup seperti biasa. Seperti ini. Hari ini kita sudah selesai dan kita memberikan estimasi kurang lebih 13 hari proses pembuatan sel ini sudah jadi, dan untuk proses pemilahannya kita ambil di kurun waktu 8-9 hari. Kita pecah dia di dalam kotak kawin,
di mana nanti 13 hari lahir sel ini akan menjadi ratu perawan, ratu yang masih remaja. Di mana ratu remaja nanti akan ada proses perkawinan dengan lebah pejantan, kurun waktu 1 minggu dia juga sudah akan mulai bertelur. Jadi ini kelebihan dari lebah jenis Apis mellifera dibandingkan dengan lebah-lebah lokal ataupun lebah hutan, di mana sampai saat ini lebah hutan belum bisa kita kembangkan seperti yang kita terapkan di lebah Apis mellifera ini. Setelah 3 hari kita memasukkan sel-sel di mangkok-mangkok itu tadi, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan dari sel-sel tadi. Ini dia sudah membentuk corong. Ini sudah membentuk corong. Di dalamnya sudah ada perkembangan dari sel-sel tadi itu sudah mulai membesar dan menjadi calon ratu. Ini dia dikerumuni oleh lebah pekerja, di mana tujuannya untuk menyusui ngasih royal jelly. Oke. Kita tutup lagi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kita bisa sambung nanti di saat proses pemisahan sel-sel ini ke kotak kata. Sekian, terima kasih. Nah, terkait dengan itu juga khusus untuk pemerasan daripada madu yang dihasilkan oleh lebah-lebah kami sudah menggunakan ekstraktor, di mana alat ini lebih menghasilkan satu kinerja yang bisa menghasilkan madu lebih steril, tanpa madu itu bercampur dengan komponen-komponen dari lebah itu sendiri. Nah, untuk proses pemanenan lebah-lebah yang kami budidaya, itu lebah Apis mellifera ini kita tidak bisa ditetapkan di dalam satu titik, karena ibarat kata lebah Apis mellifera ini adalah lebah yang bisa kita setting, dalam arti kita mau memproduksi madu apa, lebah-lebah ini harus kita gembalakan di habitat yang memang madu yang kita inginkan, jadi sumber nektar yang kita inginkan. Nah, jadi proses pemanenan itu ada di beberapa titik, walaupun sebetulnya semua ada di ruang lingkup desa kita, tetapi tersebar dia ada beberapa titik. Nah, proses pemanenan ini kita langsung melibatkan seluruh anggota kelompok melalui dengan alat yang saya sebut tadi berupa ekstraktor, dan sekali lagi madu yang kita pasarkan ini masih mentah tanpa proses apapun. Jadi madu kita panen, kita ekstrak, dari pengekstrakan ini madu hanya kita saring beberapa kali sehingga madu itu memang benar-benar sudah bersih. Nah, setelah itu kita di kelompok mempunyai rumah kemas tersendiri dengan standar BPOM, dan setelah dikemas sampai pada akhirnya produk itu siap untuk dipasarkan. Dan untuk di pemasaran produk kami sudah dibekali dengan izin-izin serta sertifikat halal. Nah, itu adalah satu hal teknologi yang bisa kami ciptakan, sehingga sampai dengan detik ini kelompok kami sudah banyak didatangi oleh beberapa kelompok-kelompok yang ada di Bali untuk mereka studi banding untuk bagaimana bisa mengembangkan lebah yang dari benua Australia ini bisa kita kembangkan di Kabupaten Jemberana ini. Nah, terkait dengan pemasaran dari produk kami tidak
tidaklah begitu menemui kendala yang berarti, karena kelompok kami memang di-create dari awal oleh Pemkab Jemberana, khususnya Bapak Bupati sendiri terjun langsung untuk bagaimana membina, baik itu dari pembinaan budidaya dan pemasaran langsung juga beliau ikut terlibat, dan OPD-OPD yang lain seperti Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan juga ikut terlibat, baik itu dari kecamatan dan desa. Kami mendapatkan hibah dari kabupaten melalui Dinas Peternakan, dan dari anggaran desa juga kita dapat juga. Dan untuk pemasaran kami sering dilibatkan di beberapa pameran, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Bahkan di event yang sekelas G20 aja kita kemarin dilibatkan juga. Dan yang terakhir di akhir tahun kemarin kita terpilih sebagai salah satu UMKM Brilliant Entrepreneur. Kita langsung expo di Jakarta Convention Center juga. Demikianlah penyampaian dari kami tentang rekayasa perbanyakan ratu lebah ini yang berhasil kami ciptakan di kelompok tani lebah Buanasari. Besar harapan kami bahwa apa yang kami bisa ciptakan ini bisa diterapkan di tempat lain. Dan akhir kata, saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Salam bahagia.